Saya selalu mengatakan Mas Ipung, BI itu punya double striker. Iya kan? Yang 4-4-2 satu kali deh, 4-4-2. iya 4-4-2 itu apa Striker konvensional. Ya konvensional. Iya, oke. konvensional. Itu eranya Sir Alex Ferguson itu. Iya. Jadi striker kiri itu adalah menggunakan jalur suku bunga untuk pro stability, ya kan? Nah, striker yang kanan itu menggunakan jalur makroprudensial. Kalau boleh dikasih peringatan nih Mas soal resiko kepada kita penonton kan lebih banyak di segmen sektor keuangan ya, bankir dan lain-lain. Kalau boleh kasih ya warning gitu, selain resiko politik, resiko apa lagi sih yang mesti diperhatikan oleh para bankir? Risiko politik itu kan sebenarnya judul besar ya. Hmm. Nah, rambatan dari risiko politik itu transmisinya. Apa mungkin Mas, ini pertanyaan nakal ya, apa mungkin memang sudah disetting oleh para pemegang kebijakan di Amerika supaya konflik ini dalam tanda kutip ada menyelamatkan ekonominya kan safe haven sekarang Green Bank sekarang jadi safe haven ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat LPP sekalian. Jumpa lagi di podcast kita yang mungkin beberapa Sobat LPP sudah mulai bertanya, kok ini udah sebulan nggak ada konten baru ya nih dari LPP Podcast ini. Nah sekarang ada lagi. Kemarin ada perkembangan yang sangat-sangat mengagetkan buat kita semua, yaitu BI rate naik. Nah, BI 7 days repo rate. Nah mungkin kita akan membahas soal itu dan akan jadi perbincangan yang hangat karena sekali lagi kita kedatangan teman lama, juga teman lama, guru saya juga, Mas Rian Kirianto. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mas Ipung. Nah, Mas Rian, mungkin saya mengulang sedikit. Beliau memang selama ini dikenal sebagai ekonom. Ya, beliau berkarir di bank yang besar di Indonesia. Dan uniknya, Mas Rian ini selain dari sebagai ekonom, di karirnya juga sempat menjadi corporate secretary. Jadi ini sebuah karir yang menurut saya unik ya. Salah satunya sebagai ekonom yang melihat kebijakan ekonomi sebagai sebuah tools untuk kebijakan banknya. Sisi lain beliau juga sebagai representasi dari lembaga dalam berbicara kepada publik. Karena corporate secretary kan tugasnya adalah mewakili lembaga gitu Mas ya. Nah mungkin itu yang akan kita explore pada diskusi kita kali ini. Oke Mas Rian, mungkin sedikit Mas. Sekarang sibuk apa Mas Rian? Ya sekarang kesibukan masih tetap mengajar kan, mengajar karena ya, memang passion saya mengajar dan terutama di LPP ini. Oh iya, beliau sebagai salah satu fakulti kita ya. Iya. Karena saya juga alumni LPPI. LPPI gitu. juga di Sespi Bank, Pak. Dulu Sespi Bank. Angkatan 45. Angkatan 45. Tahun 2007. Bukan tahun 45 ya, tapi angkatan 45. Angkatan veteran. Kemudian tadi disampaikan jenengan Mas Ipung sebagai ekonom, pernah jadi corporate secretary, tapi juga sebagian orang mengenal saya sebagai pengamat bola. Jangan lupa itu. Pengamat bola. Bagi teman-teman yang penggemar Manchester United, boleh bergabung. Iya. Ini beliau ini apa kalau boleh sih bilang penggemar garis keras. Di kalangan wartawan kita udah tahu semua kalau Mas Rian penggemar garis keras MU. Tapi kritis. Beliau nggak semata-mata mendukung apa namanya ansih mati-matian, tapi kritis beliau. Rasional. Mungkin kalau Ten Hag mendengar banyak kali usulan-usulan Mas Rian yang bisa diaplikasikan. Karena saya member MU juga. Gitu. Betul. Oke Mas Rian. Jadi masih sibuk berbagi ya, sharing session. Ya, karena sibuk berbagi otomatis konsekuensinya saya harus selalu rely on dengan updated data. Ya data nggak boleh. Makanya saya selalu mengatakan kepada audiens saya, mohon izin, mungkin materi saya hari ini akan beda dengan materi saya minggu depan kalau kita ketemu lagi. Karena ekosistem dunia itu berubah dengan cepat. Dynamic kalau bahasa saya. Jadi angka yang hari ini mungkin minggu depan udah berubah gitu. Makanya maaf kata salah satu aktivitas saya adalah ya tadi saya harus selalu monitor perkembangan angka yang dirilis oleh lembaga-lembaga yang kredibel ya, misalnya World Bank, IMF, ADB, OECD maupun bank-bank sentral negara lain. Karena itu menjadi referensi saya ketika saya harus sharing dengan orang lain gitu. Memperkuat itu ya. Sekarang kalau nggak salah, dulu yang kita sering mengutip
narasumber tuh untuk prediksi biasanya kan bisa setahun Iya. atau 2 tahun bahkan 5 tahun gitu ya. Persis. Nah sekarang nggak bisa lagi prediksi-prediksi 1 tahun, Betul bahkan sekali. bulan depan aja sudah Iya. bisa Persis berganti, sekali. Betul berubah gitu. sekali. Nah itu true story seperti kemarin waktu pertemuan IMF World Bank sedunia yang di Marrakesh, Maroko. Itu kan saya ikutin. Itu 5 hari itu. Jadi ya beda waktu 7-8 jam tapi karena saya di invite ya saya ikut aja gitu kan. Saya jadi join di situ itu kan lewat perangkat Zoom. Bagaimana situasi yang dikhawatirkan oleh chairwoman atau managing director IMF Ibu Kristalina Georgieva dari tahun lalu dia udah mengatakan bahwa terjadi fragmentasi ekonomi dunia. Betul, fragmentasi. Ada kawasan yang tumbuh bagus, ada kawasan yang tumbuhnya biasa-biasa saja, tapi ada kawasan yang terpuruk. Nah itu loh. Seolah-olah terpisah ya. Betul gitu. Jadi makanya jargonnya IMF dengan World Bank selalu sama. Mari kita kooperatif, gotong royong kalau bahasa Indonesianya. Jangan ngambil kebijakan yang hanya menguntungkan negara itu sendiri atau kawasan sendiri. Bahkan ada tambahan lagi di salah satu komunikenya itu negara yang sukses membangun ekonominya kembali harus jangan melupakan untuk membantu negara-negara yang istilahnya itu bahasa terangnya itu poor countries gitu loh. Misalnya negara-negara sebagian di Afrika itu kan masih banyak harus dibantu gitu loh. Itu ceritanya. Bahkan Argentina aja kan kalau nggak salah 3 minggu lalu sudah dapat talangan dari IMF 7,5 miliar US dollar. Argentina. Iya, negara yang terkenal dengan prestasi sepak bolanya, ya, juara Piala Dunia di Qatar 2022, tapi inflasinya catatan saya itu kalau nggak salah 115,5% dengan suku bunga kebijakan 118%. Itu Argentina. Jadi inflasi memang jadi momok sekarang ya. Setelah pandemi kita sudah mulai keluar, ada hal lain bagi ekonom atau pengelola ekonomi negara ya, bahwa tiba-tiba saja setelah normal orang beraktivitas, harga-harga naik dan jadi inflasi. Dan ini juga sampai sekarang masih berlangsung. Betul. Nah, saya langsung mengkaitkan dengan kebijakan BI kemarin. BI kan sepanjang hampir setahun ini kan tetap mempertahankan kurang lebih 9 bulan. 9 bulan ya, dari Desember terakhir naik Januari ke 575, sekarang pertama kali sejak saat itu berarti kan 9 bulan tuh menaikkan 25 basis point. Nah, ini ada apa sebenarnya? Apakah sama gitu concernnya? Kalau kemarin kan concern BI inflasi kan masih tenang, kita masih manageable inflasinya. Nah, apakah sekarang ada kondisi yang berubah, Mas Rian? Betul tadi yang awalan diskusi kita, circumstance di dunia itu berubah sangat cepat, ya. Kita baru saja menyelesaikan satu fase yaitu masuk era pandemi. Oke. Dengan harapan recovery ekonomi dunia cepat terjadi. Tetapi tiba-tiba, kalau nggak salah tanggalnya itu 14 Februari 2022 yang lalu, itu ada invasi militer dari Rusia ke Ukraina. Nah, itu kan mengejutkan dunia. Nah, dan itu berkelanjutan sampai hari ini belum selesai. Nah, di tengah upaya kita merespon tekanan geopolitik risiko yang meningkat ini, kita dikejutkan minggu lalu tiba-tiba ada, maaf kata, perang baru ya, konflik terbuka antara Hamas dengan Israel. Dan yang dikhawatirkan sampai hari ini adalah kalau ini lalu memantik timbulnya perang kawasan. Perang kawasan apa artinya? Kan masing-masing ini punya kompanyon istilahnya ya, punya kompanyon itu punya teman tanda petik ya. Bisa ke Syria, bisa ke Libya dan sebagainya. Di zonasi Middle East itu gitu loh. Nah, itulah yang membuat lalu satu, dalam situasi dunia yang gonjang-ganjing seperti itu, tekanan eksternalnya begitu kuat, orang atau pelaku pasar ya, itu preferensinya adalah mereka mengamankan aset-asetnya. Nah, definisi mengamankan asetnya adalah, salah satunya adalah, ya sudah kita cari instrumen yang masuk kategori safe haven. Ya, safe haven kita tahu itu adalah greenback atau US dollar. Nah, itu yang mengkonfirmasi kenapa dolar sekarang jadi menguat begitu ekstrim terhadap mata uang negara lain, termasuk mata uang Asia, including rupiah Indonesia. Meskipun depresiasi mata uang kita terhadap US dollar itu kalau baseline-nya
tahun lalu itu baru kurang lebih 2,8% ya depresiasinya. Cuman kan depresiasi ini baseline-nya kan cukup rendah waktu itu. Sehingga kesannya maaf kata 2,8% masih kecil. Nah, oleh karena itu mumpung depresiasinya masih kecil dan eskalasi risiko globalnya itu tidak berhenti dalam tempo pendek. Kemudian adanya gangguan perang ini lalu membuat harga komoditas kembali naik. Bergejolak nih. Ya, bergejolak dipicu oleh kenaikan harga minyak baik yang WTI maupun Brent udah mendekati $100 per barrel loh. Itu kan mengancam yang namanya harga pasar. Harga pasar itu bahasa lainnya inflasi, ya inflasi. Nah, inilah yang menjadi salah satu pertimbangan utama menurut saya Bank Indonesia pada rapat Dewan Gubernur 2021 Oktober lalu harus menaikkan suku bunga acuan atau BI 7 days reverse. Betul. Makanya saya bilang itu adalah langkah yang tepat, taktis dan antisipatif. Jadi men-tackle kemungkinan yang terjadi ada terjadi ini pembalikan arah inflasi. Kan selama ini arah inflasi kita udah melandai. Ya. Tapi kalau ada gangguan perang dengan segala circumstance-nya nanti harga minyak naik kan bisa berbalik arah. Nah, itu di-tackle dicegat dengan naikkan suku bunga acuan itu. Yang kedua, at that time rupiah kita kan juga lagi pressure yang tadi kita bicara di rumah. Nah, untuk memberikan sweetener kepada pelaku pasar, maka BI rate harus naik. Ya itu tactically betul, theoretically betul. Kemudian yang ketiga, di dalam statement-statement yang disampaikan oleh pejabat Fed, terutama Jerome Powell, selalu mengatakan bahwa satu kalimat Jerome Powell yang selalu saya ingat adalah apa? Kita belum menyelesaikan perang. Perangnya itu terhadap apa? Inflasi. Ya, makanya dia selalu mengatakan kita berhadapan dengan stubborn inflation. Inflasi yang membandel kan gitu. Nah, dia mengatakan kami tidak ragu-ragu terus menjaga stand hawkish itu atau ketat itu berkelanjutan sampai dengan inflasi targetednya tercapai yaitu 2%. Nah, kita tahu sampai dengan Oktober ini inflasi di Amerika setahu saya secara tahunan itu kan masih 3, sekian. Fed rate-nya berapa sekarang? Fed rate-nya sekarang 5,25 sampai 5,5. Ya kan? Nah, kalau naik satu kali lagi nanti November atau Desember kan 5,75. Which is sama dengan BI rate. Makanya BI rate harus naik gitu. Tadinya banyak pengamat bilang pada Oktober atau November ini BI rate dan The Fed akan sama tuh levelnya di 5,75. Betul. Iya. Tapi ancangan itu, penerawan itu kan terjadi ketika ini loh, eskalasi daripada perang Hamas sama Israel belum tercapture gitu loh. Begitu eskalasi makin menghebat, bahkan ada tadi kekhawatiran ini terjadi eskalasi ke perang kawasan. Nah, diantisipasi dengan menaikkan suku bunga acuan segera loh, atau istilahnya preemptif gitu. Front loading di depan. Kalau di bisnisnya front loading. Iya, front loading betul sekali. Nah, ini memang bukan semata-mata dominasi kebijakannya memang buat mengantisipasi gejolak nilai tukar ya kalau gitu ya. Betul, karena kan nanti stand-nya akan bergeser sedikit. Jika setahun 2 tahun terakhir itu stand-nya itu adalah jargonnya ya Mas Ipong itu adalah growth over stability ya, mungkin pelan-pelan akan bergeser. Yaitu stability over growth. Jadi yang penting adalah prioritas pertama, stabilkan mata uang rupiah kita, stabilkan arah inflasi kita sesuai dengan ekspektasi atau target. Nah, setelah itu tercapai, baru kita punya target berikutnya yaitu kita dorong pertumbuhan. Nah, ini sekuen ini memang sangat dinamis ya, tergantung dengan situasi yang terjadi. Nah, hari ini yang terjadi adalah begitu kuatnya tekanan eksternal ini yang mengharuskan Bank Indonesia juga membuat langkah antisipatif tadi gitu. Dan ini di luar prediksi ekonom. Ada konsensus ekonom kan beberapa kali ada riset bahwa memang kebanyakan ekonom masih memprediksi bahwa BI akan mempertahankan minimal 1 bulan lagi nanti menjelang akhir tahun. Nah, biasanya kan akhir tahun kan ada gejolak nilai tukar baru atau gejolak harga-harga baru akan dinaikkan. Tapi sekarang cuman yang paling lebih ekstrim awal ya, memang kalau kita lihat
mungkin sebulan 2 bulan terakhir itu arah rupiah kan melemah terus Iya, iya. dan itu konsisten gitu loh, konsisten. Nah, at that time ya mohon maaf, good news dari dalam negeri kok nggak muncul-muncul gitu loh. Berita baik gitu ya, nggak muncul. Yang muncul malah maaf kata berita-berita politik gitu lah. Ya itu membuat orang jadi, loh mana berita berita baiknya di sisi ekonomi gitu loh, nggak muncul. Walaupun sebenarnya Kementerian Keuangan juga merilis mengenai APBN kita per waktu itu September kalau nggak salah, kan bagus gitu loh. Terakhir Menteri Investasi Pak Bahlil juga merilis berita investasi secara percentage point achieve kurang lebih 78% dalam 9 bulan pertama tahun ini. Itu kan berita-berita bagus. Tetapi akumulasi berita-berita bagus dari dalam negeri ini terkalahkan oleh berita luar yang begitu ya tadi perang Hamas melawan Israel dan seterusnya gitu. Kalau prediksi Mas Rian ini kan konflik ini kan kelihatannya akan berlangsung agak lama nih ya. Artinya sedangkan kita punya target di akhir tahun inflasi kita 4% ya Mas ya. 3% plus minus 1. Oh, sorry, 3% plus minus 1. Yeah. Dan itu akan dipertahankan di tahun depan juga. Betul. 3% plus minus 1. Khawatir saya kalau ini belum selesai, BI akan terpaksa menaikkan lagi di November atau Desember gitu ya. Artinya sekali lagi preemptif. Tapi selain karena konflik ini, saya juga melihat ada kecenderungan mengantisipasi kondisi di 2024. Entah itu dari global, ketidakpastian dan lain-lain, inovasi digital yang masih makin masif, dan juga soal resiko politik. Gimana Mas Rian pendapatnya? Saya setuju. Jadi penerawangan Bank Indonesia itu kan nggak jangka pendek. Sebulan, 2 bulan, tapi kan mungkin 6-12 bulan ke depan itu udah diteropong dengan berbagai asesmen menggunakan variabel-variabel baik yang controllable maupun non-controllable sehingga menghasilkan suatu exact numbers tadi. Misalnya BI rate harus dinaikkan 25 basis point. Apakah nanti ada kans untuk naik? Ya lihat. Ekspektasinya inflasi bagaimana gitu loh. Apalagi sekarang ada sedikit dorongan inflatornya itu dari tadi yang namanya imported inflation. Ya. Kalau mata uang rupiah kita terus tertekan, sementara sebagian bahan baku pabrik-pabrik kita, manufaktur kita itu harus import. Nah, tentu ada tadi tambahan imported inflation itu. Nah, ini tentu menjadi konsideran bagi Bank Indonesia untuk menyesuaikan tadi stand policy rate-nya seperti itu. Belum lagi kita tahu harga beras ya. Ya, harga beras jadi isu juga sekarang ya. Yang tadinya rata-rata per kilogram itu 13.000 pelan-pelan merambat ke 15.000, 16.000 rupiah per kilogram. Nah, kenaikan harga yang ini kan inflasi sebetulnya kayak gitu. Kan inflasi itu kan IHK ya, indeks harga konsumen. Nah, apalagi yang juga harus kita cermati bagaimana perilaku harga minyak dunia dengan adanya perang tambahan ini, yaitu antara Hamas sama Israel. Karena kalau sampai, maaf kata, harga minyak dunia, entah itu Brent atau WTI ya, tembus $100, seperti tahun 2021 lalu, kan pasti ada dorongan inflasi. Nah, itu semua di-capture oleh Bank Indonesia di dalam penetapan kebijakan suku bunganya, ya, kebijakan suku bunga. Nah, kalau kebijakan suku bunga tetap memberikan indikasi ketat, Bank Indonesia kan punya satu instrumen yang sebelah kanannya. Saya selalu mengatakan Mas Ipung, BI itu punya double striker, ya kan? Yang satu, iya 442 itu konvensional, ya konvensional, ya konvensional. Itu eranya Sir Alex Ferguson itu. Iya. Jadi striker kiri itu adalah menggunakan jalur suku bunga untuk pro stability, ya kan? Nah, striker yang kanan itu menggunakan jalur makroprudensial. Untuk apa? Untuk membalance tadi kebijakan pro stability ini dengan pro pertumbuhan. Sehingga kendati suku bunga naik, tapi ada room untuk ekonomi tetap bertumbuh. Makanya lah dibikin kebijakan makroprudensial misalnya down payment untuk sektor konsumtif, untuk properti, untuk kendaraan bermotor diperpanjang gitu. Kemudian untuk bank-bank yang membiayai sektor ekonomi tertentu yang masuk
apa namanya PSN ya, proyek strategi nasional, diberikan stimulus atau insentif keringanan pemenuhan giro wajib minimum. Yang terakhir luar biasa, kemarin pemerintah malah secara apa namanya secara clear mengatakan untuk mendorong pertumbuhan sektor properti, ya kan? Maka untuk pembelian properti sampai dengan 2 miliar PPN-nya ya pajak pertambahan nilai ditanggung oleh pemerintah. Nah, gitu. Untuk pembelian rumah sampai dengan 2 miliar. Untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau kelompok MBR dibantu oleh pemerintah di mana biaya administrasi yang kurang lebih 4 juta rupiah itu ya per akun dibayar oleh pemerintah. Nah, ini adalah kebijakan-kebijakan stimulus yang untuk jangan sampai di tengah situasi yang seperti ini sektor properti sebagai salah satu motor ekonomi Indonesia itu berhenti. Gitu. Nah, ini biasanya, kan juga biasanya emang di konsumtif ya, maksudnya di sektor biasanya emang sektor konsumtif yang jadi apa namanya harapan untuk mendorong perekonomian. Tidak semua sektor konsumtif, tapi yang selected ya, yaitu kalau kita bicara sektor konsumtif itu ada 2 sebetulnya. Dan ini dipakai di negara maju. Satu sektor otomotifnya didorong, ya, kemudian sektor properti. Kenapa sektor properti? Karena kita tahu hasil pengkajian teman-teman di LPM UI itu kan merilis suatu ketika pembangunan sektor properti itu related dengan 185 subunit ekonomi yang lain. 185. Satu. Kemudian pembangunan 1 unit rumah, katakanlah tipe 45 gitu ya. Itu satu rumah mengabsorb, menyerap kurang lebih 5 pekerja, 5 tenaga kerja. Jadi kalau ada satu developer membangun katakanlah 100.000 rumah, ya 100.000. Berarti kan tenaga kerja yang diabsorb kan 500.000. Ya agak gitu, teorinya begitu. Belum lagi multiplier-nya luar biasa. Dan ini akan mengenerate produk domestik bruto kita, which is itu kan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, ini by design arahnya seperti itu. Lihat, gitu. Berarti double striker itu emang kalau yang ini agak mandul, yang ini betul. Bisa menggolkan lah. Persis, ya. Jadi makanya kemarin Maguire yang heading itu loh. Nah, saya cuma pengen tahu bahwa misalnya proyeksi Mas Rian di 2024 itu dengan ada tambahan konflik ini itu akan gimana ya? Kita kan akhir tahun lalu kalau nggak salah sama-sama di bulan Oktober itu BI itu juga menaikkan 7 days report itu 2 kali berturut-turut sebesar 50 basis point waktu itu ya. Jadi dalam 3 bulan kalau nggak salah tuh kenaikannya totalnya 125 basis point. Waktu itu masih di level 4 sekian ya, saya agak lupa. Cuman setiap akhir tahun sepertinya berulang gitu akan ada semacam kenaikan. Tadinya kan untuk mengantisipasi peak season di Natal dan Tahun Baru gitu ya. Tapi kalau ini kan ada tambahan konflik gitu ya. Artinya kita juga bisa mengkhawatirkan kalau ini misalnya berlangsung lama akan ada kenaikan-kenaikan tambahan atau ada kebijakan makroprudensial tambahan. Tapi selamanya nggak seperti itu juga. Seperti kemarin kita mengantisipasi konflik Ukraina, ternyata inflasi kita fine-fine aja gitu, nggak terlalu bergejolak gitu. Nah, kan ada semacam tricky kondisi yang dihadapi. Tapi Mas Rian melihatnya tahun depan akan seperti apa? Cuman sekuennya beda nih ya. Kenaikan BI rate Oktober ini dengan kenaikan BI rate yang agresif tahun lalu tuh dalam dalam dorongan yang berbeda. Faktor pendorongnya beda. Yang tahun lalu itu kita ingat sekitar bulan Juli itu pemerintah harus menaikkan harga BBM. Oke. Ya kan? Yeah. Waktu itu kita berandai-andai, bulan depan pasti BI rate naik. Ternyata nggak naik. Begitu naik, langsung di-doubling. Bukan 25 basis point, langsung 50. Satu. Yang kedua, pada saat itu kita tahu persis The Fed itu agresif juga menaikkan suku bunga. Biasanya naiknya 25, ini langsung 50. Nah, inilah yang menjadi salah satu pertimbangan BI waktu itu untuk mengejar itu agar stand antara Fed Fund Rate dengan BI rate-nya itu jangan terlalu jauh kurang lebih gitulah. Dan itu berlanjut terus. Nah, sekarang dorongannya tetap dari faktor eksternal, Mas Ipung. Cuma tadi eskalasi dari perang Hamas Israel, kemudian global situation yang dikabarkan agak sedikit melemah, kemudian ini satu lagi tambahan ini.
apa namanya krisis sektor properti di China juga nggak kelar-kelar, itu menambah ya. Dan kita tahu Evergrande sama Country Garden, dua pengembang besar di mana di Cina itu kan boleh dibilang kalau di bahasa Indonesianya itu udah kolaps gitu loh. Yang terpaksa harus direstru oleh otoritas Cina kan gitu. Karena terlalu besar utang yang harus dipikul dua pengembang itu. Nah, akumulasi inilah yang membuat ya tadi apa namanya ancangan Fed memberikan sinyalemen untuk menaikkan kembali Fed fund rate-nya. Nah, kalau ini happen it otomatis kan dibaca BI. Maka BI kemarin ambil posisi preemptif, naikkan dulu seperti itu. Ya, artinya kebijakan atau keputusan untuk menaikkan lagi akan sangat tergantung dengan banyak hal yang tadi Mas Rian bilang. Nah, mudah-mudahan tahun depan ini kan mungkin maaf kata setengah jalan atau setengah semester tahun depan rasanya kita akan banyak diselimuti dengan harus mengatakan mungkin isu-isu non ekonomi barangkali. Isu politik ya. Isu politik. 14 Iya. Februari kita masuk ke TPS, kemudian ada perhitungan suara, kemudian ada masa sanggah dan sebagainya sampai di 20 Oktober akan terjadi pergantian kepemimpinan nasional. Ya tentu harapan kita adalah semuanya smooth ya. Smooth, on the track, dan ya tidak ada ekses-ekses yang apa namanya yang akumulatif seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan bisa menolong semua indikator ekonomi kita sesuai yang ditargetkan. Inflasi tahun depan kalau nggak salah kan 2,5. Iya, 2,5. Oke, kemudian tapi di-adjust oleh asumsi APBN kita 2,8. Oke, artinya di bawah 3. Kalau BI kan 2,5 plus minus 1 maksud saya. Sorry, 2,5 plus minus 1. Jangkarnya 2,5. Kemudian pertumbuhan ekonomi masih dipatok kalau nggak salah angkanya 5,2%. 5,2%. And then yang saya masih ingat apa namanya itu harga minyak yang tadinya $80 per barrel sedikit dinaikkan menjadi $82 per barrel. Which is angka-angka asumsi APBN kita tahun depan itu menurut saya itu reasonable atau wajar gitu, wajar. Tapi kalau nanti memang ada perubahan-perubahan yang sangat dinamis dan dramatis, ya kemungkinan aja angka-angkanya bisa di-review ya, bisa di-review gitu. Kalau boleh dikasih peringatan nih Mas soal resiko kepada kita penonton kan lebih banyak di segmen sektor keuangan ya, bankir dan lain-lain. Kalau boleh kasih ya warning gitu, selain resiko politik, resiko apa lagi sih yang mesti diperhatikan oleh para bankir? Resiko politik itu kan sebenarnya judul besar ya. Nah, rambatan dari risiko politik itu transmisinya satu melalui trading, perdagangan. Ya, mungkin bilateral trade bahkan mungkin multilateral trade pun jadi terganggu. Misalnya kita bisa kirim barang ke Cina, tiba-tiba ekonomi Cina melambat, mungkin kita permintaan dari Cina berkurang. Itu langsung trade. Yang kedua adalah melalui jalur investasi. Ya. Kalau nanti tiba-tiba faktor eksternalnya menjadi tidak kondusif, calon investor yang tadinya mau invest di Indonesia menunda, basarannya wait and see gitu. Yang ketiga jalurnya adalah jalur keuangan yang udah kita rasakan ini. Tiba-tiba karena eksternalnya begitu kuat, pressure-nya rupiah udah terpukul. Bahkan hari ini kalau nggak salah nih kita diskusi bursa Asia itu merah semua. Oh, hari ini kalau untuk sobat LPP yang mungkin baru nonton tanggal 26 Oktober, jadi bisa dicek nanti. Iya. Bursa Asia setengah hari ini merah semua. Oke. Ya berarti memang dari sana mereka sudah pemilik modal ya, sudah bersiap-siap untuk memindahkan. Betul. Bahasa saya mereka melakukan reposisi. Cari ekuitas atau instrumen yang lebih aman gitu loh. Safe haven. Dan itu juga dikonfirmasi dengan penguatan dolar ya Mas ya. Iya. Jadi Mas Ipung, data-data itu sebetulnya satu dengan yang lain itu kan saling mengkonfirmasi, gitu loh bahasa saya. Kalau dolarnya terkuat, berarti efeknya misalnya ke capital market. Ternyata iya. Jadi orang berbondong-bondong, mohon maaf, ini situasi global ya. Itu merasa nyaman kalau pegang itu greenback atau US dollar gitu. Apa mungkin Mas, ini pertanyaan nakal ya. Apa mungkin memang sudah disetting oleh para pemegang kebijakan di Amerika supaya konflik ini dalam tanda kutip ada menyelamatkan ekonominya kan safe haven sekarang greenback sekarang jadi safe haven ya. Saya kira terlalu berisiko ya.
Jadi konsekuensi sebuah negara memiliki mata uang yang menjadi mata uang dunia, dia kan harus at any time kan apa istilahnya itu printing money ya, cetak uang. Dan tidak punya resiko. Nggak punya risiko. Kemudian apalagi kalau US dollar-nya terlalu strong, itu kan backfire. Ya, betul. Memukul balik untuk produk-produk buatan Amerika ketika dia harus dijual di negara lain. Tingkat kompetisi produk itu menjadi apa ya, menjadi turun gitu. Intinya itu. Makanya harus dijaga pada equilibrium tertentu gitu loh. Dan kita tahu karena situasi seperti ini sebetulnya Amerika juga kita tahu menderita loh. Kan cerita mengenai pemerintahan Amerika mengalami partial shutdown itu kan berkali-kali yang berakibat pada pelonggaran defisitnya. Kan gitu. Dan ini ternyata maaf kata memakan korban loh. Kalau nggak salah itu ketua DPR Amerika yang dari Partai Republik, saya lupa namanya siapa itu kan diganti. Karena mungkin dianggap apa ya, bukan tidak capable ya, tidak match, tidak pas dari dalam dia memberikan apa namanya kebijakan gitu loh. Ini Partai Republik loh. Jadi kongresnya Amerika itu kan dikuasai Republik. Sementara ini urusan defisit itu kan urusannya eksekutif. Joe Biden gitu loh. Seperti itu. Oke. Seru itu. Oke, Mas Rian, nggak terasa ya saya sebenarnya tadi agak iseng ngomong soal politik dan ternyata Mas Rian ternyata juga punya wawasan. Jadi kalau boleh saya bilang Mas Rian horizonnya luas, bandnya juga luas gitu. Bisa ngomong apa aja. Nah, kita yang belum kita ngomong nih Manchester United nih kita belum. Tapi gimana nih kita harus sudahi dulu. Mungkin next time kita harus aturable masih pun. Oke, sobat LPP sekalian, demikian diskusi kita yang lumayan luas ya ini cakupannya. Kita udah ngomong soal BI rate, kita ngomong soal risiko global, sampai komunikasi, bahkan sampai politik kita omongkan gitu. Dan mudah-mudahan itu bisa memberikan semacam perspektif kepada sobat LPP sekalian, terutama untuk yang materi-materi tadi yang BI 7 days repo rate dan komunikasi kepada milenial. Mudah-mudahan bisa terus menginspirasi teman-teman atau sobat LPP sekalian dalam menjalani bisnis, dan mudah-mudahan sekali lagi podcast kita sekarang bermanfaat. Oke, saya kira itu aja kita sekiankan, kita cukupkan diskusi kita. Terima kasih, tetap sehat.